Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feli Zarana Pamenang, NIM 045 dari kelas D4 Teknik Mesin 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria umum untuk rating heat exchanger kinerja Adrian Bejan. Untuk pendahuluannya, penukar panas adalah ditandai oleh dua jenis kerugian. Yang pertama, ada kerugian yang terkait dengan panas perbedaan panas melintasi perbedaan suhu fluida ke cairan. Delta T kerugian ini adalah karena perpindahan panas penukar terbatas daerah dan umumnya mereka dapat dikurangi dengan meningkatkan perpindahan panas daerah. Selain kerugian delta T, penukaran panas terganggu oleh tekanan gesekan menurunkan AB di salurannya. Dan kerugian ini meningkat dengan meningkatnya luas perpindahan panas. Dengan demikian, delta T dan kerugian delta P dikatakan digabungkan dalam arti bahwa setiap perubahan desain yang ditunjukkan untuk mengurangi satu jenis kerugian kemungkinan akan memiliki efek sebaliknya pada yang lain. Untuk latar belakangnya, tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memeriksa kopling antar kerugian karena perpindahan panas melintasi aliran ke aliran delta T dan kerugian yang disebabkan oleh gesekan fluida menggunakan konsep penukar panas irreversibilitas. Berdasarkan ini konsep, maka makalah ini mengusulkan penggunaan number of entropy produksi unit N sebagai parameter dalam menggambarkan penukar panas kinerja. Dimensi ini kelompok tanda Sion didefinisikan sebagai laju produksi entropi atau irreversibilitas tingkat hadir dalam penukar panas bagian dibagi oleh aliran ke aliran perpindahan panas menilai kebagian. Dalam istilah ini, N kurang lebih 0 menyiratkan panas yang hampir ideal bagian penukar, di mana delta T dan delta P rugi bersama-sama mendekati 0. Lalu sebaliknya, N besar menyiratkan bagian disipatif, di mana kerugian disebabkan oleh berlebihan aliran ke aliran delta T atau delta P gesekan atau keduanya. Untuk tujuan penelitian, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengekspresikan panas irreversibilitas penukar dalam hal parameter yang akan berubah sebagai akibat dari perubahan yang diusulkan dalam desain. Tingkat total produksi entropi dapat dimasukkan ke dalam non-bentuk dimensi dengan persamaan normal sehubungan dengan laju perpindahan panas melalui dinding Y kuadrat. Demikian diperoleh sebuah unit pembagian entropi NS. Untuk metode penelitiannya, produksi entropi di penukar panas dengan distribusi fluks panas. Pertimbangan penukar panas pendek bagian panjang di X ditunjukkan pada gambar 1. Untuk laju alirannya, massa fluida I disalurkan dan perpindahan panas tingkat persatuan panjang Q ditentukan. Perbedaan antara suhu dingin dan suhu massa sifat cairan delta T tidak dapat ditentukan, akan tetapi diasumsikan konstan terhadap elemen panjang. Model sederhana dari gambar 1 juga digunakan dalam lambang L adalah model yang baik deskripsi penukar panas fluida tunggal dengan yang ditentukan distribusi fluks panas, seperti inti reaktor nuklir atau kabel listrik yang didinginkan oleh konveksi panas aksial. Dalam dua aplikasi, fluida seperti penukar panas contour flow, seperti rumus T, TIQ, dan delta T, bergantung satu sama lain dan pada keadaan akhir keduanya fluida yang masuk ke penukar panas. Untuk gambar satunya, seperti ini contohnya. Komunikasi yang lebih singkat diungkapkan oleh efektivitas akrab NTU hubungan dan dapat diperhitungkan dalam analisis yang lebih halus, seperti yang pada dilaporkan oleh Rejan. Model fluida tunggal dari gambar 1 menarik karena
kesederhanaannya dan cukup untuk tugas bilangan entropi unit produksi. Yang pertama-tama, kita turunkan laju produksi entropi dalam bagian penukar dari gambar 1. Kami akan melakukan derivasi di kasus paling umum di mana pendinginan zat adalah zat murni, gas ideal, dan cairan yang tidak dapat dimanfaatkan adalah kasus khusus dari kasus yang lebih umum diturunkan di bawah ini. Untuk volume, kontrol ditunjukkan dalam sketsa. Tingkat produksi entropi bersih adalah menggunakan hukum pertama termodinamika berdasarkan tarif. Untuk rumus-rumusnya seperti pada di gambar tersebut. Istilah pertama dalam ekspresi mewakili entropi kontribusi produksi karena gesekan fluida di saluran fluida. Istilah kedua adalah kontribusi karena perpindahan panas melintasi cairan dinding flu suhu perbedaan seperti yang akan terjadi ditunjukkan. Dua kontribusi saling berkaitan erat melalui sifat-sifat geometris dari penukar panas, jari-jari hidrolik, dan keliling basah. Dan karena kesederhanaannya model kami, tarif total generasi entropi akan selalu menjadi fungsi dari dua mandiri parameter sesuai ke RK dan P atau kombinasi dari RH dan P. Pengaruh cairan dinding di jumlah generasi entropi RNI DSN. Misalkan kita ingin mengevaluasi tegak bersih dari pengurangan perbedaan suhu dinding cairan. Untuk ini, itu nyaman untuk persamaan gabungan H kedua menjadi ekspresi yang menunjukkan sebagai fungsi AT. Hasil akhirnya adalah seperti rumus berikut. Dalam perbedaan suhu tidak berdimensi AT dengan T dan bilangan Raynaud bertindak sebagai parameter independen, kelompok ketiga muncul adalah parameter tugas penukar panas yang menyatakan rasio flux panas dinding ke laju massa Veda. Kesimpulannya, seperti sebelumnya, suku pertama dalam ekspresi adalah angka 0, 1 unit produksi entropi karena gesekan fluida. N dan kedua adalah kontribusi dihasilkan dari perpindahan panas melintasi perbedaan suhu kecil. NSR jelas bahwa kedua kontribusi digabungkan melalui suhu tak berdimensi perbedaan karakteristik ATT. Konsekuensi jumlah unit pembangkit entropi membutuhkan delta T atau T optimal sehingga sehubungan dengan jumlah gesekan dan panas kerugian transfer. Hasil penelitiannya, rasio dari koefisien transfer panas untuk pumping power sebagai kriteria untuk pengikat panas exchanger kinerja. Dalam banyak kasus, desainer memilih untuk memaksimalkan rasio atau daya pemompaan untuk meningkat kinerja performa sebuah penukar panas. Sebagai contoh kedua, kami akan memeriksa di sini arti dari memaksimalkan rasio ini dalam pandangan jumlah kriteria unit pembagian entropi atau N. Untuk gambar-gambarnya seperti ini dari hasilnya. Berdasarkan gambar 3 dan persamaan disimpulkan itu mengikat rasio koefisien perpindahan panas terhadap gaya pemompaan R adalah tidak cukup dalam mengasuransikan penukar panas yang ditingkat melalui dengan cara ditingkatkan melakukan MENS. Karena NS bergantung pada R dan A, efek bersih dari perubahan desain yang diusulkan hanya dapat dievaluasi dengan memperkirakan perubahan yang diinduksi pada R dan A, dan akhirnya menjadi N. Misalnya, jika perubahan desain terjadi pada konstanta A, konstanta N, dan J, praktik peningkatan R untuk mencapai kinerja yang lebih baik hanya berlaku di wilayah R, kurang lagi RAPT, yaitu untuk desain di mana jumlah unit pembangkitan entropi adalah terutama karena kehilangan gesekan fluida. Untuk desain di mana NY didominasi oleh kerugian karena perpindahan panas melintasi dinding with delta T, yaitu tidak memadai panas kontak R lebih dari R. Memaksimalkan rasio perpindahan panas koefisien untuk memompa daya tidak diuntungkan, seperti gambar 3 tadi.
Untuk kesimpulannya, jumlah kriteria unit pembangkit entropi NY menyediakan sarana untuk mengevaluasi kinerja pemanas permukaan penukar secara langsung dalam hal jumlah yang dapat digunakan energi yang terbuang oleh penukar panas. Kriteria ini demikian berkaitan dengan kontemporer kecenderungan menggunakan konsep efisiensi hukum kedua dalam desain termal untuk mengilustrasikan penggunaan N kriteria yang kami andalkan mobil sederhana yang mewakili kelas penukar panas dengan distribusi Hooks panas yang ditentukan seperti gambar satu tadi. Namun, rumus yang mirip dengan persamaan dapat diturunkan untuk kelas lain seperti penukar panas counterflow seperti yang ditunjukkan oleh Bejan. Dua contoh gambar 2 dan 3 menunjukkan bahwa 4 adalah umumnya tidak monoton sehubungan dengan perubahan desain parameter. Karena itu, penggunaan aturan desain seperti meminimalkan delta T dinding-dinding cairan atau memaksimalkan rasio panas. Komunikasi yang lebih singkat koefisien transfer ke daya pemompaan fluida tidak cukup untuk mencari peningkatan kinerja termal N. Kriterianya adalah ukuran termodinamika yang lebih memadai ketidaksempurnaan dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana berbagai desain variabel mempengaruhi kinerja termal. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.